Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. IKW Ikatan Keluarga Winong berikan motivasi sukses kepada para siswa dan siswi sekolah SMK Taruna Abdi Bangsa yang berada di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Senin 12 Desember 2022. Meraih kesuksesan tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dibutuhkan perjuangan panjang dan juga etos kerja yang tinggi. Hal tersebut berhasil dibuktikan oleh IKW Ikatan Keluarga Winong yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, yang banyak berhasil meraih kesuksesan dalam hidupnya, di mana ada 4 orang narasumber yang mengisi kegiatan motivasi giat sukses untuk siswa, yakni Profesor Hons Drs M. Wahid Supriyadi Grad Ker yang pernah menjadi Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia, menjadi Kedubes RI untuk Uni Emirat Arab dan juga Rusia. Selain itu ada juga mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Jawa Timur, yaitu Drs Supratomo MSI. Narasumber lain dari kalangan pengusaha yakni Haji Ratijo SH yang merupakan founder SMK Taruna Abdi Bangsa dan owner Nugraha Mart. Selain itu ada Haji Darpoko, founder of PT Tunggal Jaya, the best partner for railways construction. Para narasumber ini merupakan warga asli Desa Winong yang ingin mengabdikan diri ke tempat tanah kelahirannya dengan tujuan Bali Deso Bangun Deso. Dilaksanakan pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga inti. Sama-sama membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama, dengan harapan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sekolah yang sungguh mewah menurut saya ya, SMK Taruna Abdi Bangsa, sehingga kita dalam rangka Balin Deso Bangun Deso, dari Kang Ratijo gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati dari jajaran pemerintah desa, Mas Kau sebagai perwakilan, yang kami hormati pendiri dan juga pemilik daripada yayasan, Mas Haji Ratijo, yang kami hormati senior-senior saya di IKW, narasumber mulai dari Mas Wahid dan Mas Suprat dan seterusnya, yang kami hormati di Kepala Sekolah SD Winong, yang kami hormati juga para staf, kepala sekolah, guru dan sebagainya di SMK Taruna Abdi Bangsa. Serta ini tidak kalah penting, ini di belakang saya ini guru saya Pak Guru SMP, sekaligus ini ternyata kakak kelas saya waktu di STM Negeri Purworejo, Mas M. Priyono, namanya sama sama saya, nasibnya saja yang berbeda. Nah, ini dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, wabil khusus kepada Mas Haji Ratijo. Ini anak kampung, koncong arif zaman cilik, luar biasa bisa mendirikan STM seperti ini, dan saat ini memberikan fasilitas kepada kita untuk belajar baik ilmu kedisiplinan yang eksak maupun pas kebetulan pada hari ini adalah kelas inspirasi, seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan harapan saya adalah adik-adik nanti bisa meraih sukses, lebih sukses daripada yang selama ini sudah dijangkau ataupun sudah dicapai oleh kakak-kakak yang ada di depan sini. Nah, kemudian harapan kita juga, karena ini gedung TAB ini ya, ataupun lembaga dan yayasan TAB ini adalah suatu ikon, satu kebanggaan bagi masyarakat Desa Winong, pada khususnya kebanggaan masyarakat Mirit pada umumnya, dan juga masyarakat Kebumen pada relasi yang lebih luas. Jadi mudah-mudahan bisa daripada kepala sekolah dan seterusnya itu menjaga supaya fasilitas, supaya sarana dan prasarana ini tetap terjaga dan bisa terdidik anak-anak yang berkualitas. Dari saya harapannya itu saja kepada adik-adik, sekali lagi nanti didengarkan baik-baik.
apa pesan-pesan daripada kakak-kakak sekalian ini, karena mereka sukses pasti punya rahasia. Ini kami jadi motivasi adik-adik kampung Nawat Jenengan itu sekolah. Dan mohon izin Pak Wahid, Pak ini khusus sepakat nonton ibu pulau nggih wong desa, dadi nggih kadang paling desa pingin bangun desa, termasuk adik-adik SMK. Tadi kalau saya dengar jalan-jalannya itu mantap sekali, SMK bisa. Ternyata saya hanya lulusan SMK juga, gitu loh. Bisa, gitu. Dan makanya ini senior saya beliau ini, lulus 80, saya 90 ya. Jadi kontungnya kayak ngeten iki, kula kan Kang Jatin niku, kanca ngarit. Nah, makanya nek mau diceritani ngeten tok kan mungkin ora konten buktine pun wonten sing kula foto karo bule barang kok mungkin dari kan percaya nek wonten bule kok nang luar negeri. Nek malah nggih pamer katanya. Nah, kayak gue. Nah, ini adik-adik ya. Tadi itu kita sebelum kerja itu mungkin 10 menit sebelumnya baris dulu. Total itu alat-alat semua harus komplit, setelah itu disapu, bersih, baru boleh pulang. Nah, ini mudah-mudahan di sini diterapkan karena itu sebagian dari pembentukan karakter ya Pak Pratomo. Tidak akan luntur, dia akan mendapat pahala terus. Salah satu juga tempat ibadah. Jadi saya yang pertama kali mendirikan Masjid Indonesia di Australia. Kalau teman-teman ke Melbourne, ya, di Melbourne itu ada namanya Masjid Preston. Ya, itu dekat Monash University. Itu sejarahnya. Saya gemes ketika di Melbourne ini ada Masjid Turki, Lebanon. Mana Indonesia yang katanya the biggest Muslim country in the world. Konsul Jenderal saya itu Kristen, Pak Rumayar. Akhirnya saya kumpulkan tokoh-tokoh. Dan ketika itu Islamofobia itu di Australia lagi naik. Bukan di perkara mudah. Nah, akhirnya saya kumpul rapat. Kalau berpamannya, ini kan gereja ada 28 gereja yang kongregasinya itu Indonesia semua. Tapi tidak ada satu masjid. Jadi gimana Mas? Kita mau bikin masjid, kita dukung. Jadi dia undang lah Ical waktu itu masih Kadin. Jadi habis dikasih makan, caranya gini Pak, Bapak kasih makan lalu habis itu dikasih proposal gitu kan. Habis makan di Wisma, kita tidak perlu gereja, kita perlu masjid, yang ngomong orang Kristen bukan salah saya gitu kan. Bimbang. Jadi 2 tahun terkumpul. Waktu itu saya mau beli gereja tapi terlalu mahal, akhirnya saya mau pulang dapat rumah lah gitu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana memulainya, sesuatu yang sulit. Jadi ini adik-adik ya, all beginning is difficult, itu kata orang Inggris. Semua permulaan itu pasti sulit. Yang pertama kali adalah bagaimana mendapat izin setengah mati. Jadi kita harus bikin edaran selama 2 bulan tidak ada komplain, baru go ahead. Itu yang paling sulit. Nah, saya melihat di situ ada shopping center yang mau mati karena itu agak terisolir lah dengan perumahan. Saya bilang sama teman-teman, besok hari Sabtu kita ke sana, anak-anak kita bawa. Begitu datang kan beli es krim, beli hotdog segala macam-macam. Bingung nih, biasanya sepi kok ini ada rombongan banyak. Where are you from? Indonesia saya bilang. What can I help you? Gini, saya mau bikin Islamic Center di situ. Terus saya bikin edaran, tolong jangan ada yang protes. Wah, dia yang meyakinkan. Jangan protes ya, ini mau ada Indonesia. Begitu klik baru saya masuk ke wali kota. Itu tinggal teknis. Yang pertama itu yang sulit. Nah, ini memang perlu perjuangan. Jadi saya begini bukan tiba-tiba jadi dubes enggak. Perjuangan luar biasa. Bagaimana saya Mas Prat tahu lah. Pegawai negeri dari awal itu paling susah. Bosnya banyak, sering dimaki-maki kan, apalagi di protokol. Saya pernah di protokol. Kalau benar ya itu kerja lu. Kalau salah dikit salah cuma protokol. Itu harus kita hadapi. Nah, ini tadi juga Mas ini. Jangan menghindar dari pekerjaan. Dan selesaikan. Kalau udah tahu tanya. Itu aja ya, saya hanya sedikit saja, bukan kunci lah ya, tapi artinya the way, jalan menuju kesuksesan. Dan semoga ini bermanfaat. Dan ini saya minta Mas Cati teruskan. Nanti kita nih banyak sekali lah dari bidang-bidang ini. Mungkin kalau Mas Slamet yang dari Houston datang ya, dia bidang perminyakan, teknologi. Jadi belum tentu nanti ya teknik listrik bekerjanya di listrik belum tentu, tapi itu penting karir bagus kan ya. Itu hanya basic bagaimana kita harus berpikir secara sistematis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat belajar dari masalah usaha, juga sangat kagum sama abang saya, Mas Dubes. Banyak inspirasi-inspirasi. Ternyata jurusan pandai tidak menentukan. Yang menentukan hanya disiplin dan jujur. Artinya kita memang harus menjadi orang hebat. Permasalahannya setelah kita lahir, kita memiliki karakter atau enggak? Nah, karakter itu dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh orang tua kita, oleh lingkungan, dan oleh diri kita sendiri. Misalnya anak-anak kita, bagaimana kita mempelajari anak-anak kita agar suka dengan kebaikan, cinta kebaikan, mempraktekkan kebaikan. Itu ya tergantung kita. Sehingga anak-anak sampai dewasa dia terus menerus melakukan kebaikan, mencintai kebaikan, dan mempraktekkan kebaikan. Nah, kebiasaan itu memang kita yang melakukan kebiasaan, tapi kebiasaan itulah yang membentuk diri kita. Ya, jadi pertama ini sebenarnya rencana itu udah lama. Ya, kebetulan sekarang ada sebagian kita yang sudah purna tugas banyak waktu, dan kita punya ketua Ikatan Warga Winong yang masih muda. Nah, kita dari satu diskusi sampai pada kesimpulan apa sih yang bisa kita bantu untuk membantu teman-teman kita di kampung ini bisa paling tidak dia punya harapan ke depan. Artinya kita sudah bisa membuktikan bahwa walaupun dari desa ya banyak kawan-kawan yang sudah berhasil. Bahkan dari penelitian di Australia, di Australian National University, Desa Winong adalah satu desa yang SDM-nya itu paling tinggi dari tingkat pendidikan, dari tingkat profesinya. Jadi dari ada yang dari dosen, profesor, atau rektor sampai duta besar ya, itu ada di Desa Winong. Nah, kita ingin berbagi pengalaman itu dengan juga menggandeng yang generasi lebih muda dari kita. Nah, tujuannya adalah pertama memberikan motivasi bahwa dunia itu luas. You can be anybody. Anda bisa jadi apa aja. Cuma ada persyaratan ini berdasar pengalaman. Tadi sudah disampaikan karena tadi yang bicara dari kalangan birokrat ada, ya dari diplomasi ada, dari yang bisnis ada. Nah, ini baru tahap pertama. Kita selanjutnya menginventarisasi untuk next step itu. Jadi tahapan berikutnya yang lebih fokus. Misalnya kita ini di sini dikenal dengan produk uang ya. Sederhana kelihatannya seperti ubi atau singkong ya. Nah, orang kita ini tidak tahu singkong yang dibuang-buang di sini ini kalau diolah menjadi nilai tambah. Dan jangan lupa singkong itu sebenarnya antioksidan dan juga anti kanker paling tinggi. Jadi ketika saya dubes di Rusia, saya undang ada salah satu provinsi namanya Bengkulu. Dia hanya membawa satu keripik singkong, 2 mokaf sama snack yang dibuat dari mokaf. Dan sampai 1,5 jam ludes itu ya, hanya mereka orang membuat juga tahu. Nah, kita ingin ini menjadi nilai tambah. Sekarang orang juga malas nanam singkong karena harganya murah sekali ya. Karena kalau hanya jual singkong aja, bengong saja, nggak ada nilai tambah. Nah, tadi kita berbicara karena kita juga banyak alumni yang dari pertanian ya, dari Universitas Gadjah Mada, ada 2 orang adik saya salah satunya. Untuk secara teknologi bagaimana kita manfaatkan. Kemudian dari bisnisnya gimana? Nah, saya akan membantu bagaimana sistem pengepakannya, bagaimana produk itu bisa diekspor ke luar negeri. Dan saya sudah lakukan. Jadi sekarang saya di Purna Tugas ini juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha yang care dengan UMKM, membantu mengekspor produk-produk UMKM yang dulu dianggap ecek-ecek, tapi ternyata punya nilai tambah. Ya. Dan sekarang orang kembali ke nature, ke alam. Contoh sederhana aja misalnya gula semut. Itu sudah ekspor dari Banyumas termasuk Kebumen itu sudah ekspor. Termasuk dari satu program. Kemudian yang baru saja kita coba apa? Lanting, alen-alen, itu khas Kebumen. Itu makanan paling murah di pasar. Tapi dengan pengemasan yang bagus, standar ekspor sekarang sudah masuk pasar depan. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ini juga dengan teman-teman lain untuk bagaimana Desa Winong bisa maju. Karena sebenarnya secara SDM itu bagus, tapi ini belum dimanfaatkan. Nah, ini sebagian sudah punya tugas pada waktu sehingga kita mulai terencana ya dengan tahapan-tahapan yang kalau dulu hanya tiap tahun mengadakan silaturahmi habis itu selesai. Ya, ini kita isi dengan
yang lebih substantif dari tingkat SD, karena banyak kan SD kita di situ. Nah kita beruntung di sini sebenarnya dari segi sekolah ada SMP negeri juga, dan ini satu-satu desa barangkali tidak banyak yang memiliki SMA. Nah SMK ini sebenarnya kan satu potensi besar, karena negeri-negeri maju itu didukung oleh tingkat-tingkat politeknik ini, yang teknis ini. Nah cuman kan mereka masih, saya mau ngapain nanti? Nah ternyata dunia luas. Ada tadi kawan yang memang bidang konstruksi bisa memberikan insight story tentang kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang kita dapat. Ya, katakan jurusan tertentu belum tentu nanti kerja itu tidak apa-apa. Ini kan satu basic education. Tadi saya sampaikan juga bahwa ini peluang besar bukan hanya untuk tenaga kerja tapi luar negeri. Saya pernah dubes di Emirat Arab. Ya. Saya banyak masukkan ke sana itu tenaga skill dan profesional. Ya, saya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Winong, di pagi hari ini kita berkegiatan di dua tempat ya. Yang pertama di SD Negeri Winong, yang kedua di SMK Taruna Abdi Bangsa. Kedua-duanya berlokasi di Desa Winong, Kecamatan Merit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Temanya sama, yaitu apa? Kelas inspirasi. Artinya menginspirasi, menyemangati adik-adik kelas, adik-adik siswa di SD maupun di SMK untuk bisa meraih sukses seperti para moderator ataupun para narasumber. Kebetulan narasumber kita itu juga asli berasal dari Desa Winong. Ada yang sudah sukses menjadi duta besar di berbagai negara, yaitu duta besar untuk Indonesia untuk Australia, kemudian Arab Saudi, dan juga Rusia. Dan juga ada juga kita yang anak Winong juga sukses menjadi Kadispora di Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada founder atau pendiri daripada Taruna Abdi Bangsa, yaitu Bapak Ratijo, sama itu juga asli Winong. Untuk motivasi anak-anak sebagai ini bagaimana Pak? Motivasinya seperti apa dan tujuannya gitu? Ya, tujuannya adalah memberikan tips ya ataupun resep-resep sukses untuk anak-anak di bawah sana supaya mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah sukses. Dan tadi sudah diberikan ya rahasia-rahasia atau resep-resep dari kakak-kakaknya yang sukses, antara lain pembangunan karakter, kemudian ada istilahnya disiplin kerja, kejujuran, dan juga tadi adalah etos kerja. Seperti itu kira-kira. Untuk harapannya Pak dengan adanya ini, ya, harapan kedepannya? Harapan saya pertama ini bisa memberikan dampak positif kepada semangat belajar anak-anak, kemudian anak-anak bisa sukses dalam kehidupannya. Nah, ketika mereka sukses, pasti mereka akan ingat dengan kampung halamannya. Dengan demikian, ketika mereka sukses ke kampung halamannya, pasti memberikan sesuatu yang positif, entah itu berbentuk materi maupun non materi, sehingga desa-desa di Kebumen ini akan maju karena peran serta ataupun kontribusi dari para perantaunya yang sukses. Ketua Ikatan Keluarga Winong Jati Priyono ST menuturkan melalui kelas inspirasi untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih bersemangat dalam belajar sehingga mereka memiliki bekal untuk meraih kesuksesan di kemudian hari. Dengan begitu mereka menjadi lebih percaya diri dalam memasuki dunia kerja maupun usaha, seperti halnya para narasumber yang merupakan warga asli Desa Winong yang kini telah sukses di berbagai bidang. Dari gedung Sekolah SMK Taruna Abdi Bangsa, reporter Setiawan Kabar 1 Nusantara melaporkan.